Apa kabar anak-anak? Berjumpa kembali kita hari ini, dan pada hari ini kita akan belajar bersama tentang sistem gerak pada manusia. Pernahkah kalian mengamati teman yang duduk di sebelahmu? Mengapa temanmu itu dapat duduk dengan tegak? Apa yang menyebabkan tubuhnya seperti itu? Mau tahu jawabannya? Yuk, simak video berikut ini. Sedang apa ya bapak-bapak itu? Oh, mereka sedang mendirikan tenda. Kok tendanya seperti itu ya? Seperti kain kalau dijatuhkan ke lantai. Yuk kita lihat prosesnya. Masuk ke pertama, lubang pertama. Kalau lanjut. Lubang pertama wis ngadah meneh. Akhirnya tendanya dapat berdiri tegak, kuat dan kokoh ya. Nah, tongkat tadi kita ibaratkan sebagai rangka untuk mendirikan tenda. Dan kain itu, kain tenda diibaratkan sebagai otot. Dan tiangnya tadi diibaratkan sebagai rangka. Bagaimana dengan tubuh kita? Apa fungsi rangka dari tubuh? Yuk, kita pelajari materi kita hari ini. KD yang akan kita pelajari yaitu KD 3.1, menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Dan KD 4.1, menyajikan karya tentang berbagai gangguan pada sistem gerak, serta upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu 1. Mengidentifikasi jenis tulang penyusun sistem gerak manusia. 2. Mendeskripsikan proses perkembangan tulang. 3. Mendeskripsikan struktur tulang manusia. Dan 4. Mendeskripsikan fungsi sistem rangka bagi manusia. Nah, setelah anak-anak tadi menyaksikan video tentang orang yang sedang mendirikan tenda, seandainya kain tenda tadi kita ibaratkan itu adalah otot, kemudian tiang-tiang tenda kita ibaratkan sebagai rangka manusia, ya. Apakah anak-anak bisa menyebutkan apa saja fungsi dari rangka? Ya, ada beberapa fungsi dari rangka. Yang pertama, rangka berfungsi memberi bentuk tubuh. Yang kedua, menopang berdirinya tubuh. Yang ketiga, melindungi organ-organ dalam yang penting. 4. Tempat menempelnya otot. 5. Sebagai alat gerak pasif. Dan 6. Tempat pembentukan sel darah. 1.
Pernahkah kalian melihat tulang paha ayam? Apakah bentuk tulang seperti pada gambar? Apabila kita perhatikan, ternyata struktur tulang itu tidak halus, melainkan terdapat benjolan pada bagian ujungnya, berbentuk bulat serta terdapat titik-titik kasar pada bagian ujung. Terdapat lekuan, tonjolan, dan lubang. Masing-masing bagian ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Lekuan dan tonjolan berfungsi sebagai tempat menempelnya otot. Lubang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya pembuluh darah dan syaraf. Permukaan tulang ditutupi oleh membran yang menempel dengan kuat. Membran ini disebut periosteum. Pada periosteum terdapat pembuluh-pembuluh darah kecil yang berfungsi membawa zat-zat makanan ke dalam tulang. Membran ini juga penting dalam pertumbuhan dan perbaikan tulang. Pada bagian bawah periosteum terdapat tulang kompak atau disebut juga tulang keras, yaitu suatu lapisan tulang yang keras dan kuat. Tulang kompak mengandung sel-sel tulang, pembuluh-pembuluh darah, zat kapur dan fosfor, serta serabut elastis. Kerasnya tulang disebabkan karena tulang mengandung zat kapur dan fosfor. Sedangkan serabut-serabut elastis mempertahankan tulang agar tetap kuat dan tidak mudah rapuh atau patah. Tulang spons dalam tulang pipa atau tulang panjang terdapat di daerah ujung tulang. Tulang spons kurang kompak dan mempunyai banyak ruang-ruang kecil terbuka yang membuat tulang menjadi ringan. Tulang panjang mempunyai lubang atau saluran yang besar. Saluran-saluran itu terdapat di tengah tulang panjang dan diisi oleh jaringan lemak yang disebut sumsum. Saluran Hafiz adalah saluran yang sejajar dengan sumbu tulang. Di dalamnya terdapat pembuluh darah dan saraf. Osteosit adalah sel tulang. Lacuna adalah rongga di antara sel. Dan canaliculi adalah saluran yang bertugas untuk menyalurkan makanan dan mengeluarkan zat sisa. Berdasarkan komposisi penyusun tulang, maka tulang dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tulang keras dan tulang rawan. Nah, berikutnya kita akan pelajari tentang macam-macam tulang pada sistem rangka. Yuk simak video berikut ini.
Nah, setelah kita melihat dan memahami video tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa macam-macam rangka pada manusia adalah sebagai berikut. Berdasarkan bentuk dan jenis tulangnya, maka tulang dibedakan menjadi beberapa jenis. Tulang yang kita miliki pada awalnya tersusun dari tulang rawan, dan secara bertahap tulang ini akan berkembang menjadi tulang keras. Tetapi pada perkembangannya, tidak semua tulang rawan akan berubah menjadi tulang keras. Dan untuk membuktikannya, coba deh kalian pegang daun telinga kalian, kemudian lipatlah perlahan-lahan. Dapatkah kalian melipat daun telingamu? Nah, sekarang coba sebutkan bagian tubuhmu yang lain yang tersusun dari tulang rawan. Tulang-tulang tersebut akan tetap menjadi tulang rawan sampai manusia menjadi tua. Dan pada saat janin, hampir semua tulang yang terdapat pada tubuhnya adalah tulang rawan. Seiring dengan perkembangan janin dan setelah kelahiran, tulang rawan tersebut akan berkembang menjadi tulang keras dan proses ini disebut sebagai osifikasi. Nah, simak slide berikut bagaimana perkembangan tulang terjadi. Oke anak-anak, demikian materi kita hari ini. Kita sudah belajar tentang macam-macam tulang penyusun rangka, kemudian fungsi rangka, struktur tulang, jenis-jenis tulang, dan bagaimana perkembangan tulang. Nah, setelah ini kalian melanjutkan untuk mengerjakan lembar kerja siswa yang ada di SIM sekolah. Dan jangan lupa kalian fotokan hasil pekerjaan kalian, kemudian kalian kirimkan kembali melalui SIM sekolah. Ya, selamat mengerjakan anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.